konser musik bertajuk Malam Ambyar yang digelar di Rooftop 7 Skylipo Plaza Yogyakarta Minggu malam berakhir ricuh. Pengunjung konser mengamuk, melempar barang-barang, dan merusak sejumlah fasilitas di area konser. Akibatnya, selain 8 penonton terluka, sejumlah fasilitas rusak seperti pagar parkiran, kaca, dan kursi. Kerusuhan diduga terjadi lantaran adanya provokasi dari penonton yang tak bisa masuk karena loket penjualan tiket sudah ditutup. Jumlah pengunjung saat itu sudah melebihi kapasitas. Belakangan diketahui, konser musik belum mengantongi izin dari kepolisian. Panitia tidak mengantisipasi membeludaknya penonton yang akan datang. Terlebih tarif tiket konser hanya Rp5.000. Tugas voter block itu kan menutup daripada kegiatan antrian tiket yang akan masuk di kegiatan second ski yang dilaksanakan oleh Stradio. Namun demikian, dari tindakan yang dilakukan oleh petugas tersebut menimbulkan action daripada orang yang tidak bisa masuk menonton di aula tersebut. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan memasang garis polisi untuk mengamankan lokasi kerusuhan. Polisi juga akan meminta keterangan pihak penyelenggara konser. Malam, apa kabar pemirsa? Kericuhan konser musik di salah satu pusat perbelanjaan di Yogyakarta tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan mengulas rencana kebijakan pemerintah soal iuran BPJS Kesehatan berdasarkan gaji peserta. Saya Abraham Silaban. Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, beberapa warga masih mendatangi rumah dinas Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk memberikan doa dan dukungan moral. Namun keluarga Emil kini masih berada di Cimaung usai pemakaman. Hingga malam ini masih ada warga yang mendatangi rumah dinas Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk menyampaikan ungkapan bela sungkawa. Namun situasi di Gedung Pakuan sepi karena keluarga besar Ridwan Kamil masih berada di Cimaung setelah pemakaman almarhum Eril dilaksanakan. Warga yang datang malam ini mengaku ingin memberikan dukungan moral kepada keluarga Ridwan Kamil meski tidak kenal secara pribadi. Ya, terima kasih banyak. Merasa seperti ibu cinta, kehilangannya pasti luar biasa ya. Untuk ibu cinta yang kuatnya. Keluarga almarhum Eril memutuskan menggelar pengajian secara tertutup khusus keluarga inti, kerabat dan anak-anak yatim piatu. Meski demikian, ucapan bela sungkawa dan empati dari warga Bandung dan daerah lainnya masih terus mengalir. Karangan-karangan bunga berdatangan sejak kemarin. Pengajian akan digelar selama 7 hari ke depan. Keluarga Ridwan Kamil kembali menggelar pengajian dan doa bersama di Gedung Pakuan. Pengajian rencananya akan digelar hingga 7 hari ke depan. Bagaimana kondisi terkini di Gedung Pakuan? Berikut laporan rekan kami, Desi Juliani dan Maulana Rahman. Ya pemirsa, Senin malam agenda di Gedung Pakuan ini sudah selesai. Tadi ditutup dengan pengajian dan doa bersama yang diikuti oleh sejumlah anak yatim piatu atau oleh sejumlah anak-anak dari panti asuhan, kemudian juga oleh kerabat dan juga keluarga terdekat saja. Dan masih sama seperti hari-hari kemarin, pengajian dan doa bersama yang digelar oleh keluarga besar Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ini masih diselenggarakan secara tertutup. Dan untuk masyarakat yang akan bertakziah ke Gedung Pakuan, pihak keluarga juga masih memberikan kesempatan bagi yang akan almarhum Emeril Kan Mumtaz untuk datang langsung ke Gedung Pakuan. Namun ini kami sarankan untuk datang di pagi hari sampai dengan di sore hari. Selain bertakziah di Gedung Pakuan, pihak keluarga juga memberikan kesempatan untuk warga yang akan melakukan ziarah kubur. Namun ini ada waktu-waktu tertentu dalam melakukan ziarah kubur ini pemirsa, yaitu di hari mulai hari Selasa maksud kami sampai dengan di hari Minggu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Nah, untuk agenda selanjutnya untuk besok di Gedung Pakuan juga pihak keluarga masih menggelar pengajian serta doa bersama dan masih diselenggarakan secara tertutup, dan rencananya untuk pengajian serta doa bersama ini akan diselenggarakan oleh pihak keluarga sampai dengan 7 hari ke depan. Dan selain itu juga pemirsa,
pemirsa, kami mengingatkan ini juga pihak keluarga juga sudah menghimbau kepada warga yang akan bertakziah ke Gedung Pakuan untuk tetap menghormati privasi keluarga dengan tidak mengambil foto ataupun video ketika melakukan takziah di Gedung Pakuan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Desi Juliani, Maulana Rahman, iNews melaporkan. Ribuan warga memberikan penghormatan terakhir bagi jenazah putra sulung Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz atau Eril, menuju pemakaman di Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Eril dimakamkan di lahan yang dirancang khusus oleh sang ayahanda. Iring-iringan kendaraan yang membawa jenazah Emeril Khan Mumtaz atau Eril berjalan perlahan menuju pemakaman di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Masyarakat berdiri di pinggir jalan untuk melepas jenazah Eril ke tempat peristirahatan terakhir. Kumandang azan menjadi pengantar sebelum jenazah Eril dikebumikan. Ridwan Kamil menguruk tanah liang lahat bagi jenazah putra sulungnya. Keluarga pun memberikan taburan bunga di atas pusara Eril. Eril pasti sangat bahagia dan pasti sudah tenang, dan kami sebagai orang tua sudah sangat ikhlas, sudah sangat tenang, mengucapkan syukur alhamdulillah dimakamkan di tempat yang baik, melalui proses yang baik, didoakan dengan cara-cara yang baik. Jenazah Emeril Khan Mumtaz atau Eril tiba di Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Eril dinyatakan hilang saat berenang di Sungai Are, Swiss 26 Mei 2022. Jenazah Eril ditemukan setelah 14 hari di Bendungan Enge Halde, lebih dari 3 km dari lokasi hilangnya. Eril merupakan alumni Darul Hikam Bandung. Ia melanjutkan sekolah di SMA Negeri 3 Bandung. Setelah lulus tahun 2017, Eril melanjutkan kuliah di ITB. Eril menjadi mahasiswa Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, kemudian lulus pada tahun 2021. Tak sedikit masyarakat yang turut merasakan duka atas tragedi hanyutnya Eril di Sungai Are, Bern, Swiss. Kini Eril telah dimakamkan dengan layak. Selamat jalan Eril. Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Kholik Ahmad menyampaikan belasungkawa atas berpulangnya putra sulung Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz. Khalid menambahkan bahwa kematian Eril adalah mati syahid sesuai dengan hadis Rasulullah. Pertama-tama tentu kami dari Partai Perindo menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya Eril, putra sulung dari Gubernur Jawa Barat Kang Emil, terkait dengan wafatnya Eril yang tenggelam di Sungai Are, Kota Bern, Swiss. Itu bisa dikategorikan sebagai mati syahid karena Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa ada 5 orang yang kelompok yang bisa dikategorikan mati syahid. Salah satunya adalah yang karena tenggelam. Oleh karena itu maka insya Allah jenazah Eril itu bisa dikategorikan sebagai mati syahid. Iya, saya kira kita semua ikut bersedih ya, kita ikut berduka. Saya kira bukan hanya warga Jawa Barat, kita semua di Indonesia menyampaikan duka cita, dan saya kira suasana haru itu juga Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Sepasang kekasih tewas tenggelam di sungai usai ikut manen padi di sawah. Warga yang mengetahui kejadian tersebut bersama-sama mencari dan mengevakuasi korban. Sepasang kekasih di Subang, Jawa Barat tewas tenggelam di Sungai Ciparang, Desa Sukahurip, Kecamatan Cijambe. Kedua korban berhasil evakuasi 30 menit kemudian. Tenggelam
Tenggelamnya sepasang kekasih ini diduga karena salah satu korban terpeleset saat mencuci tangan di bantaran sungai usai ikut memanen padi di sawah. Sementara korban lainnya ikut tenggelam saat mencoba menyelamatkan korban pertama. Kami kedatangan jenazah 2 orang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan datang di sekitar jam 18.29. Hasil pemeriksaan visum oleh tim medis kami menunjukkan bahwa korban akibat tenggelam. Sepasang kekasih adalah Andril berusia 27 tahun, warga Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, dan Rositka berusia 18 tahun, warga Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang. Kedua korban dibawa keluarganya masing-masing untuk dimakamkan. Pemirsa, aktor laga Iko Uwais dilaporkan terkait dugaan penganiayaan terhadap seorang warga. Kasusnya kini ditangani jajaran Polres Metro Bekasi Kota. Aktor laga Iko Uwais dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota karena dugaan tindak pidana penganiayaan terhadap seorang warga bernama Rudi. Kasus ini dipicu permasalahan soal pembayaran jasa desain interior antara korban selaku penyedia jasa dengan pemeran utama film The Raid, Iko Uwais. Rekan Iko Uwais, Firmansyah, yang diduga turut serta melakukan penganiayaan juga turut dilaporkan. Keduanya bakal diperiksa oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Kemudian Iko Uwais bersama dengan Firmansyah dan Audi, istri daripada Iko Uwais, menghampiri korban dan saksi. Saksi ini istri korban ya. Setelah itu terjadi cekcok ya. Setelah cekcok, lalu saudara Iko Uwais dan Firmansyah langsung Dua kelompok remaja terlibat bentrok di Maluku Tenggara, Maluku. Polisi terpaksa melepaskan tembakan untuk membubarkan mereka. Sementara, sebuah minimarket dirampok dua pria bersenjata api dengan berpura-pura sebagai pembeli. Informasi selengkapnya kami rangkum dalam berita pilihan. Bentrokan dua kelompok pemuda antara Kompleks Pemda dan Kompleks Ohoi yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan batu, kayu, dan senjata tajam, dua kelompok pemuda ini saling serang. Aparat kepolisian akhirnya menembakkan gas air mata untuk membubarkan dua kelompok yang bertikai. Tidak ada korban jiwa dalam bentrokan ini dan polisi masih menyelidiki penyebab bentrokan. Sebuah minibus di Sukabumi, Jawa Barat ringsek usai ditabrak kereta api Pangrango jurusan Sukabumi Bogor. Kondisi minibus ringsek di bagian depan dan belakang akibat dihantam kereta api. Minibus ini ditabrak kereta karena parkir di bantaran rel, sementara sang pemilik tengah bertamu ke rumah warga setempat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Warga setempat langsung mengevakuasi mobil agar tidak mengganggu perjalanan kereta api. Tiga pelaku percobaan pencurian sepeda motor babak belur dihakimi warga di Jalan Budi Rahayu, Mangga 2 Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Keberhasilan warga meringkus ketiga terduga pencuri sepeda motor ini berkat rekaman kamera pengawas CCTV, di mana pada Minggu malam lalu satu dari ketiga pelaku terekam tengah berupaya mencuri sepeda motor di depan warung kelontong. Meski ketiga pencuri telah diserahkan ke Polsek Sawah Besar dengan bukti rekaman CCTV, namun ketiganya tidak ditahan karena sepeda motor belum bergeser atau berpindah tempat. Seorang bocah berusia 7 tahun, warga Penjaringan, Jakarta Utara, meninggal dunia tersengat aliran listrik dari sebuah lampu taman di dalam areal Rusunawa, Penjaringan. Saat itu korban yang sedang bermain sepak bola bersama teman-temannya di lapangan, tanpa sengaja korban menyentuh salah satu tiang lampu di pinggir lapangan dan seketika tubuhnya kaku tersengat aliran listrik. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Pemirsa, kebakaran meleduskan sebuah gudang kelontong di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.